Kita Indonesia. Pro 1. UFM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi rangkaian informasi dan juga program-program sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya spesial di edisi hari ini 24 Juli 2025, saya kembali untuk menemani Anda tentunya spesial di edisi Sanggau Sehat ya, untuk dialog dalam studio. Dan pastinya hari ini kita banyak membahas tentang informasi dan semoga hari ini bisa menambah wawasan Anda tentunya ya. Nah, dan jangan lupa juga untuk siaran hari ini bisa Anda dengarkan selain di 97 FM, Anda juga bisa dengarkan kami secara streaming ya di YouTube channel kami di RRI Entikong, RRI Digital ya, dan juga di platform online kami juga ya di rri.co.id. Nah, di situ Anda juga bisa dengarkan RRI Sanggau tentunya ya. Nah, kali ini Cindy tidak sendiri pendengar ya, karena nanti akan ada narasumber yang akan berbincang dengan kita. Silakan nanti untuk Anda yang pengen tanya-tanya juga seputar materi kita pada pagi hari ini, boleh banget langsung aja di YouTube ya, boleh di komen-komen, atau pengen telepon kita juga boleh. Mau pengen langsung berbicara sama narasumbernya nanti boleh ya. Di SMS WhatsApp kami 0811 5756 494. Baik, Cindy sapa dulu. Sudah ada Kak Magdalena Ena SSI yang merupakan Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan juga Pemberdayaan Kesehatan. Halo, selamat pagi Kak Ena. Iya, gimana kabar Kak Ena pagi hari ini? Baik sekali. Tadi sebelum dari Sanggau habis ada aktivitas dulu ya sebelumnya ya? Iya, ada aktivitas. Kebetulan kita ada kegiatan pertemuan untuk CKG di Oke, Bidang Kesehatan. oke, lancar hari ini ya Kak Ena ya? Lancar. Oke, nah jadi para pendengar ya, hari ini kita bakalan membahas terkait perilaku hidup sehat, bersih dan sehat atau PHBS ya. Nah, jadi memang pendengar, hidup sehat ini adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kualitas hidup yang baik dan bahagia. Namun kesehatan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari kebiasaan dan juga perilaku yang kita jalani sehari-hari. Nah, rumah ya sebagai tempat pertama dan utama bagi setiap individu, ini tentunya memiliki peran penting dalam membentuk pola hidup sehat melalui perilaku hidup bersih dan juga sehat. Nah, dengan kita memulai kebiasaan bersih dan sehat di lingkungan rumah seperti menjaga kebersihan diri, mengelola sampah dengan benar, lalu juga mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Nah, ini artinya kita bisa mencegah berbagai penyakit dan juga menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tumbuh dan juga berkembang ya. Nah, nanti untuk selanjutnya tentang gimana sih Kak Ena untuk cara kita bisa memulai hidup sehat gitu. Kenapa sih kok kayaknya banyak orang yang kayaknya belum sadar akan hal tersebut. Nanti kita akan bincang-bincang tentunya ya. Nah, Kak Ena, mungkin kita bisa mulai dulu dengan pertanyaan, kenapa nih, mengapa sih penting sekali kita untuk memulai hidup sehat dari rumah, bukan dari tempat yang lain? Kenapa harus dari rumah dulu nih Kak Ena? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita sebelum kita lebih mendetail masuk ke dalam apa itu PHBS di rumah, mungkin kita kupas dulu kulit luarnya. Iya, benar. Boleh ya? Oke, baik. PHBS ini merupakan adalah suatu tindakan. Nah, ini ada payung hukumnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana PHBS ini merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan kesehatan yang bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat. Nah, untuk peningkatan kesehatan untuk perilaku hidup sehat ini juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, nanti dari derajat kesehatan inilah nanti kita akan kembangkan apa itu PHBS. Nah, derajat kesehatan itu sendiri itu tidak hanya kita fokuskan pada lingkungan, tetapi kita lebih fokuskan kepada peningkatan kesehatan itu melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tadi kalau ditanyakan kenapa kita mulainya dari rumah? Iya. Nah, benar sekali. Nah, karena memang PHBS itu merupakan faktor risiko yang memang berisiko memang pada diri kita, dari individu kita. Nah, dimana kalau untuk PHBS itu suatu tindakan ya atas kesadaran kita sadar kita mau melakukannya. Kenapa harus dari rumah dulu?
Jika kita sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dari rumah, nah dengan sendirinya nanti, maka keluarga kita juga melakukan itu. Nah, jika keluarga sudah melakukan berperilaku hidup bersih dan sehat, nah nanti akan berdampak nih pasti ke lingkungan sekitar rumah tangga. Nah, ini nanti yang akan uh, membuat lingkungan secara istilahnya di sini mungkin kompleks. Nah, nanti akan sampai ke lebih tinggi lagi, di mana semua kita berperilaku hidup sehat, maka istilahnya di sini ada imunitas komunal yang seperti COVID dulu komunitas ya, di mana kita itu jika semua divaksin ya sekitar 75% saja divaksin, maka semuanya imunitas kita terjaga. Begitu juga dengan PHBS. Jika PHBS kita terapkan saja dari rumah, maka dengan sendirinya nanti lingkungan masyarakat akan berperilaku yang sama. Terciptalah kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat itu meningkat. Seperti itu. Jadi memang dimulai dulu untuk kesadaran dan juga komitmen terhadap PHBS itu harus dimulai dari rumah terlebih dahulu supaya Benar juga nanti sekali. akan muncul sekelompok yang akan berperilaku PHBS juga untuk di rumah seperti Benar itu ya. sekali. Nah, lalu juga Kak Ena, apa nih yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tangga? Nah, untuk di skala rumah tangga itu seperti apa? Oke, baik. Sekarang kita lebih paham dulu apa itu PHBS ya. Iya. Nah, kalau PHBS kepanjangannya itu pola hidup bersih dan sehat, itu suatu tindakan yang dilakukan atas dasar kemauan, kesadaran sendiri sehingga individu, keluarga dan masyarakat mampu menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, kalau kita bicara tentang apa itu PHBS di rumah, nah ada satu tindakan kesadaran individual ya di dalam anggota keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Iya, ya. Nah, lalu nih kalau misalnya ngomongin untuk dimulai dari rumah gitu kan, pastinya mungkin untuk orang-orang yang belum memiliki kebiasaan ini gitu, atau mungkin karena sibuk dengan rutinitas kegiatannya sehari-hari gitu. Apa nih Kak yang bisa kita upayakan supaya kita tetap sehat di rumah gitu, dan kita tetap kompak nih dengan anggota keluarga kita supaya kita tetap menjaga rumah kita dalam keadaan bersih dan juga sehat. Nah, itu apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk anggota keluarga di rumah nih Kak Ina? Baik. Tadi pada intinya bahwa PHBS itu adalah kesadaran. Iya. Nah, yang namanya setiap manusia itu pasti punya yang namanya keinginan. Nah, keinginan ini bisa dia istilahnya bersifat untuk pribadi ataupun dia kepada masyarakat luas. Nah, memang upaya PHBS ini tidak serta-merta istilahnya kita bisa membalik telapak tangan karena namanya kebiasaan buruk. Itu mengubahnya sangat susah, Sulit ya. sangat sulit sekali. Dimana orang yang sudah terbiasa dengan, saya sudah terbiasa yang namanya pulang dari rumah, misalnya dari kantor, saya sudah terbiasa dengan mager. Ini paling susah ini ya. Penyakit Kemudian M. benar. Nah, kemudian saya sudah terbiasa dengan menu makannya ini. Nah, kita lihat ya, kan seharusnya makan bergizi nih. Kita orang sudah terbiasa, saya terbiasa nih makan menu dengan porsi yang berlebih. Kalau untuk mengubah menjadi porsi yang sesuai dengan gizi, itu pasti sangat susah. Kebiasaan yang tadinya seharusnya setelah melakukan aktivitas yang mungkin rutinitas di kantor banyak duduk, yang seharusnya pulang ke rumah ya harus aktivitas fisik, ternyata tidak bisa. Nah, inilah yang berangkat dari ini permasalahan-permasalahan yang menyebabkan susahnya PHBS yang dilaksanakan di rumah individu maupun di rumah ya, karena ini yang namanya saya terbiasa. Nah, kira-kira apa upaya yang bisa kita lakukan? Satu, kita harus sadar dulu. Sadar dulu di mana kita harus sehat. Bagaimana kita bisa beraktivitas? Bagaimana kita bekerja kalau kita tidak sehat? Nah, kita mindsetkan pada diri kita dulu. Sadar untuk sehat. Jika kita sadar, nah dengan sendirinya, ternyata porsi makan saya harus segini nih. Ternyata saya untuk berapa tahun ke depan supaya saya tidak
terkena penyakit. Nah, ini paling kalau untuk aktivitas fisik ini terutama adalah penyakit tidak menular Mhm. seperti hipertensi, diabetes. Nah, yang mager-mager tadi, jangan sampai nanti 10 tahun kemudian saya penyandang diabetes, saya penyandang penyakit tidak menular. Mulailah mungkin dari awal. Dari pagi hari dulu. Seperti apa saya pagi hari yang biasanya bangun saya harus eh, mungkin nonton televisi, ubah beraktivitas fisik lah dengan lari-lari kecil di samping Mhm. rumah. Kemudian eh, konsumsi makanan yang bergizi supaya kita siap untuk beraktivitas di luar. Setelah itu kita eh, selain konsumsi makanan bergizi, nah bagaimana kita berperilaku? Nah, perilaku ini sangat mendukung sekali. Seperti itu, kira-kira yang upaya-upaya yang individual ya, dari Mhm. individu dulu. Karena memang nanti dari individu baru kita bisa ke keluarga dan masyarakat. Nanti kita sebagai, istilahnya di sini sebagai contoh ya, Mhm. di sini sih kita kayak promotif, dan nanti di sini Iya, ada promotif. Kitalah yang menjadi agentnya begitu dari betul. diri kita sendiri. Seperti itu. Baik ya, jadi memang harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu Benar ya. sekali. Aha, apalagi untuk menghilangkan penyakit M tadi, malas ya, yang mungkin udah terbiasa pulang kerja ya. Tadi bener kayak tamparan juga buat Cindy gitu kan. Kerjaan duduk, pulang ke rumah ya. Benar ya, kayaknya kita harus aktivitas fisik gitu kan ya untuk menjaga supaya hidup kita juga tetap seimbang seperti itu ya. Jangan malah rebahan gitu ya kayaknya ya. Benar sekali. Aduh ya. Sekali. Siapa nih yang kayak gini juga mungkin bisa ya dikoreksi ya untuk hidup yang lebih sehat kayak gitu ya. Haha. Nah, tapi Kak Ena ya, bagaimana nih cara kita untuk mengajarkan PHBS kepada anak-anak sejak dini? Mungkin kita sebagai orang dewasa udah oke paham, udah sadar tadi nih pentingnya PHBS untuk di rumah seperti itu. Lalu kita pengen mengajarkan ke anak-anak kita atau mungkin adik-adik kita supaya nanti ketika dia besar udah terbiasa dengan PHBS ini udah menjadi bekal dia untuk hidup ke depan seperti itu. Gimana untuk ajarin anak-anak sejak dini ini? Oke, benar sekali, Mbak Mhm. Cindy, benar sekali. Di mana PBS itu memang harus sedini mungkin kita Iya. ajarkan. Mhm. Nah, eh, mengajarkan PHBS itu tidak harus orang kesehatan ya. Hmm. Semua siapapun bisa, asalkan dari kita dulu. Kita misalnya sebagai orang tua. Kita sebagai Iya. orang terutama sebagai bunda-bunda. Mhm. Bunda-bunda ini yang paling sedini mungkin harus bisa mengajarkan PHBS kepada anaknya. Nah, memang yang namanya anak kecil, Mhm. apalagi anak usia-usia PAUD, itu tidak bisa kita sampaikan hanya satu atau dua kali, Iya. tetapi berkali-kali. Nah, memang eh, yang kita ajarkan itu yang sangat sederhana sekali. Nah, untuk PHBS untuk pada anak-anak sedini mungkin, misalnya mencuci tangan, itu sederhana saja. Hmm. Nah, bagaimana kita mengemas mencuci tangan itu ada dampaknya atau ada efeknya untuk Mhm. kesehatan si kecil. Misalnya kalau kita tidak mencuci tangan, kita ajarkan kepada si kecil. Nah, kita gambarkan bahwa di situ, nah kita biasanya ada video-video yang di YouTube itu paling banyak itu di mana dengan kuman itu yang Mhm. menyeramkan. Nah, cuci tangan itu merupakan hal penting di mana di tangan kita itu semuanya sumber penyakit itu ada di tangan bermula. Nah, kalau misalnya ada kuman ini masuk kepada si kecil. Nah, ini untuk ibu-ibu ya, untuk bunda-bunda di rumah bisa diajarkan nih. Iya. Nah, kasihkan bunda-bunda untuk yang video-video. Udah banyak bunda-bunda video yang di YouTube dan sebagainya untuk edukasi kepada si kecil. Mhm. Nah, dengan masuknya berbagai macam kita kuman saja ya bunda ya, kalau untuk si kecil kuman masuk ke dalam tubuh si kecil ini nanti akan menyebabkan infeksi berulang-ulang. Nah, terutama kecacingan. Mhm. Nah, itu yang paling sederhana bunda. Si kecil ini kan aktivitasnya tinggi, Iya. bermain di tempat-tempat yang jelas di situ ya yang banyak yang kotor. Mhm. Di situ berbagai tumpukan kuman. Nah, di situ bisa kita edukasikan si kecil ya, di mana kuman bisa masuk melalui jari-jari. Itu punya pori-pori yang sangat mudah untuk dimasukin oleh kuman. Ini nanti akan menyebabkan infeksi berulang-ulang, sakit perut, diare, dan penyakit menular lainnya. Nah, ini untuk kebersihan yang berhubungan dengan
cuci tangan dan Iya. sanitasi. Nah, nanti berhubungan dengan makan bergizi. Hmm, Nah, mengingat si kecil iya. di mana eh, makan itu sangat-sangat susah, di mana si kecil ini kecenderungan periode-periode usia 6 tahun ke atas, ini kecenderungan mereka ingin merasakan, Hmm, ingin mencicipi apa saja. Mereka lebih peka dengan rasa yang manis. iya. Kalau yang berhubungan dengan yang manis-manis ini kecenderungan berhubungan dengan gizi itu sangat-sangat tidak baik sebenarnya, di mana yang bergizi itu kecenderungan tidak manis. Contoh buah, sayur, ya karbohidrat, protein itu kan tidak manis. Ini kecenderungan si kecil Suka yang susah, ini manis-manis. pasti susah. Nah, jika misalnya yang manis itu seperti manisan, gula-gula dan sebagainya, ini pasti si kecil ini lebih cepat ya beradaptasi dengan yang seperti itu. Nah, bagaimana Bunda supaya si kecil tidak istilahnya lebih cepat yang bersifat manis daripada yang bergizi? Bagaimana kita olah makanan? Ya, kita olah nih makanan. Ya, makanan kita buat semenarik mungkin karena anak-anak ini kecenderungan yang bersifat ke anak-anak kan ya. Iya. Itu paling suka kita buatlah menu-menu makan anak supaya makannya mungkin bentuk mungkin yang lagi anak-anak ini boneka labubu. Seperti itu. Dari mana? Dari sayur-sayuran, dari Walter, dari sayur. Nah, komposisi makan ini yang bunda-bunda harus ketahui. Bunda-bunda harus searching. Bunda sekarang sudah banyak nih di media-media sosial bagaimana sih makanan yang bergizi. Nah, hal yang sekecil ini, yang sederhana ini sudah PHBS untuk si kecil yang kemudian hari bisa dibawa sampai dia dewasa, punya anak, akan menerapkan ini pada anaknya. Ini hal kecil ya Bunda, sederhana tapi yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, apalagi nanti PHBS, kalau kita bicara tentang BHS ini paling banyak melingkupi ada 10 indikator PHBS. Nah, tapi kalau untuk di rumah itu lebih banyak lagi Iya. hal-hal yang sederhana. Kira-kira seperti itulah untuk yang sedini mungkin pada anak-anak kita di rumah. Iya, benar. Jadi keinget ya, kenapa sih anak-anak kecil itu suka makan yang manis-manis? Mungkin karena dari orang tua juga yang biasanya, daripada dia nangis ya udah kasih aja apa makanan yang dia mau gitu kan Benar ya. sekali. Yang ternyata padahal itu tidak sehat untuk anak-anak usia dini. Seperti itu ya Kak ya. Iya benar. Waduh, jadi memang apalagi sekarang udah banyak sih kayak platform video AI yang kalau kita nggak potong kuku nanti ada cacing loh keluar dari tangan gitu kan. Itu bukan maksudnya untuk menakut-nakuti ya, tapi biar dia juga lebihnya ke edukasi seperti itu Benar ya Kak Ina sekali, ya. benar sekali. Jadi udah banyak cara gitu loh ya bunda-bunda untuk gimana cara kita mengajarkan PHBS kepada anak-anak sejak dini gitu ya. Nah tadi kita udah ngomongin banyak banget seputar wah PHBS ini ternyata sangat banyak sekali manfaatnya ya untuk mewujudkan hidup sehat bagi diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat tentunya ya Kak Ina. Nah kalau PHBS ini tidak diterapkan dalam keluarga, tidak kita mulai dari rumah. Nah apa sih dampaknya atau apa nih yang bikin takut nih kalau misalnya PHBS tidak kita terapkan sejak dini di lingkungan keluarga kita? Seperti apa itu Kak Ina? Baik, Eh, saya mau berangkat dari peraturan yang baru kita inisiasikan. Kita ada peraturan Bupati nomor 30 tahun 2023 tentang Germas di Kabupaten Sanggau. Nah, di situ di salah satu ruang lingkup Germas itu adalah penerapan PHBS. Nah, bagaimana ini sudah menjadi ini ya, PHBS itu sudah menjadi penggerakan di mana penggerakan masyarakat secara luas seluruh Indonesia, di mana di Indonesia itu ada Impres nomor 1 tahun 2017 tentang penggerakan Germas. Peraturan gubernur juga ada tentang penggerakan Germas yang semuanya itu untuk PHBS, meningkatkan PHBS. Nah, apa yang terjadi jika PHBS itu tidak diterapkan di rumah? Banyak dampaknya sekali terhadap terutama keluarga. Satu, kesehatan keluarga. Kalau kesehatan keluarga yang tadi saya sampaikan di awal, di mana kita tidak menerapkan dari individu anggota keluarga sendiri untuk PHBS, otomatis keluarga itu tidak akan menerapkan PHBS.
Nah, kesehatan keluarga akan berdampak mudah sakit. Mhm. Kemudian yang paling berbahaya adalah penyakit tidak menular. Iya. Nah, penyakit tidak menular yang kita sampaikan tadi, kita contoh saja hipertensi. Di mana penyakit hipertensi ini adalah penyakit yang pengobatannya seumur hidup. Apalagi kalau diabetes melitus. Mhm. Ini sudah akan berdampak nanti yang istilahnya di sini adalah penyakit yang kronis. Nah, mudahnya kita terpapar atau terserang penyakit dari keluarga kita. Jadi Mhm. kesehatan keluarga akan menurun. Iya. Nah, jika kesehatan keluarga akan menurun, nah akan berdampak pada produktivitas. Mhm. Produktivitas ini sangat penting, di mana kita harus bisa bekerja. Betul. Menurunnya produktivitas jelas. Hubungannya nanti dengan apa? Ekonomi Mhm. keluarga. Nah, ekonomi keluarga jelas kalau kita produktivitas kita sakit tidak bisa bekerja, ekonomi keluarga akan berdampak tidak baik. Mhm. Nah, kesejahteraan jadi terpengaruh ini kesejahteraan keluarga. Nah, kemudian jika kita sakit. Mhm. Nah, ini kita yang karena tidak menerapkan PPS tadi ya. Iya. Satu, biaya pengobatan yang seharusnya tadi kita bekerja ekonomi meningkat seharusnya ini Iya. untuk bisa kita saving Mhm. untuk kemudian hari ataupun untuk kebutuhan kita yang lainnya. Ternyata untuk biaya Pengobatan. pengobatan ini yang sangat fatal. Nah, di mana BPJS sudah istilahnya ini data trending BPJS ya, banyak penyakit yang disebabkan karena tidak menerapkan germas tadi, Mhm. salah satunya indikatornya adalah PHBS. Itu penyakit tidak menular. Ini angkanya tinggi sekali. Yang dimana pengobatan penyakit tidak menular itu membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar sekali. Nah, ini yang nanti akan menghambat semuanya. Ekonomi keluarga akan menurun, produktivitas keluarga akan menurun, kesehatan keluarga menurun. Jadi dampaknya sangat-sangat besar kepada keluarga itu sendiri. Benar. Seperti itu. Iya, makanya harus kita terapkan sedini mungkin untuk perilaku PHBS itu ya Kak Ina ya, karena Iya, wow, bisa mempengaruhi berbagai sektor ya. Nah, benar, karena kalau kita sakit tuh memang benar-benar menghambat kegiatan kita gitu kan ya. Makanya sehat itu mahal kata orang bilang ya. benar sekali ya. Iya, Oke, itu dia ya. Sungguh informasi banyak yang kita dapatkan di pagi hari ini dan tentunya juga Cindy tidak ingin bertanya sendiri kepada Kak Ena ya. Jadi Cindy ajak juga untuk teman-teman yang ada di Sanggau yang mungkin masih pengen Kak Ena saya begini nih, gimana nih cara merubah mindset tadi karena saya tuh mageran orangnya gitu kan. Ini banyak anak-anak muda yang bahkan juga apa ya biasanya kayak penyakit-penyakit yang tidak menular itu biasanya kita dengar banyak menyerang ke orang tua. Tapi sekarang dengan tren atau mungkin gaya hidup yang banyak anak muda mageran, akhirnya kayak masih muda 20-an udah kayak diabetes atau mungkin kena apa gitu karena pola hidupnya yang tidak sehat banyak magernya tadi ya Kak Ina ya. iya. Haha, mungkin karena ya ini kurang menerapkan PHBS padahal sudah ada payung hukumnya tadi ya. Haha. Oke. Nah, lalu juga tadi Kak Ina ada mengatakan ada berbagai indikator tadi dari PHBS. Nah, itu sebenarnya apa saja sih indikator dari PHBS di rumah tangga yang harus kita penuhi seperti itu? Oke. Mhm. Kita berangkat dari 10 indikator PHBS secara umum untuk Mhm. Kementerian Kesehatan. Nah, itu ada 10 dari 10 indikator. Nah, ini kita lebih fokus pada indikator PHBS di rumah saja. Iya. Nah, ini dari indikator yang ada di rumah, ini ada banyak sekali nih. Mhm. Nah, ini salah satunya adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, ini masih ada angka kematian ibu dan anak, Mhm. di mana seharusnya eh, persalinan itu harus di nakes Iya. atau di pelayanan kesehatan, tetapi masih ada kejadian-kejadian Mhm. yang mohon maaf ini ditolong oleh istilah kita itu dukun Iya. kampung ini mohon maaf Mhm. ya seperti itu. Kemudian ada memberi ASI eksklusif. Mhm. Ini sangat sederhana sekali ASI eksklusif itu ini bagi ibu-ibu muda Aha. yang wanita karir. Nah, ini paling susah untuk ASI eksklusif karena harus bekerja. Iya. Nah, bukan berarti karena pekerjaan lalu tidak bisa mengasihkan bayinya. Mhm. Banyak cara sekarang. Bisa pumping,
Nah, supaya ASI eksklusif itu tidak lama, 6 bulan. ASI eksklusif itu 6 bulan. Tetapi boleh diteruskan sampai usia 2 tahun. Nah, jadi tidak istilahnya karena bekerja lupa mengasi itu sangat salah ya. Nah, karena memang kita ketahui ASI itu sangat-sangat ya istilahnya untuk si kecil, untuk bayi ya. Kemudian menimbang balita setiap bulan. Nah, ini posyandu. Iya, wajib ya. Wajib karena deteksi dini penyakit itu adanya di pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu di posyandu dan harus rutin supaya kita ketahui nih nanti kalau kita tidak rutin datang ke pelayanan kesehatan untuk menimbang bayi. Nah, nanti ada dampak-dampaknya ya. Kita apakah anak kita mengalami penurunan atau kenaikan berat badan yang nantinya akan bisa kita berisiko apa. Nah, jadi jangan takut, jangan malas untuk ke posyandu, manfaatnya sangat banyak. Nah, kemudian menggunakan air bersih, ini sangat sederhana. Jika kita punya ini ya sumber air bersih di rumah, ya, maka di situ lebih yang bersih. Nah, kalau kita menggunakan sumber air yang bersih, jelas di sini ya akan kita bisa hidup sehat dengan air bersih tersebut. Kemudian mencuci tangan, pengelolaan air minum. Nah, sekarang ini kan banyak kita di mana kita sumber airnya dari depot-depot. Nah, atau tempat isi ulang air. Iya. Nah, di situ kita harus jeli nih. Nah ya, apakah depotnya itu memang sumber airnya bersumber air yang bisa dikonsumsi langsung atau bagaimana. Kemudian menggunakan jamban sehat. Nah, masih ada rumah tangga yang tidak punya jamban, masih ada di Kabupaten Sanggau ini. Nah, di sini yang namanya buang air besar jika sembarangan, ini dampaknya sangat besar bagi kesehatan masyarakat. Kemudian pengelolaan air limbah rumah tangga ini harus benar, jangan sampai dibuang sembarangan ya. Kemudian memberantas jentik nyamuk. Ini yang paling penting, di mana hati-hati nih di musim yang hujan, kemudian tidak hujan seperti musim sekarang ya, bulan-bulan ini dihimbau hati-hati, jangan sampai ada peningkatan kasus penyakit DBD karena adanya nyamuk. Nah, seperti itu. Kemudian makan buah. Nah, ini tadi yang kita biasanya kita abaikan. Sederhana sekali, setiap hari harus makan buah dan sayur. Nah, terkadang kita sukanya junk food. Iya. Nah, ini dia. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas fisik. Nah, inilah PHBS yang dapat kita lakukan atau indikator di rumah. Seperti itu. Waduh, padahal itu adalah hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari di rumah gitu ya. Benar Cuman sekali. mungkin ya kayak cuman sekedar makan buah, tapi masih ada yang tidak peka atau mungkin masih jarang makan buah seperti itu ya Kak Ena ya. Iya, benar. Wow, indikator PHBS-nya untuk di rumah tangga ya, yang itu yang harus memang kita penuhi ya. Nah, tapi baik ya pendengar ya, kita akan break dulu sejenak ya Kak Ena. Nanti kita akan lanjutkan lagi, akan ada beberapa iklan yang akan lewat berikut ini ya. Silakan nanti yang pengen bertanya, silakan karena kebersamaan kita sampai dengan pukul 11 ya. Yang masih pengen tanya tentang ya indikator PHBS atau mungkin Kak Ena aku masih bingung untuk menerapkannya seperti apa karena aku udah punya kebiasaan seperti ini, boleh ditanyakan ya. Atau mungkin ada informasi di rumah seperti apa, boleh diinformasikan seperti itu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Sanggau. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RI. Pro 1. Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener
dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu. Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Dik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya, Halo? Angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini Ada info heboh di grup WA. jalan keluar. Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih? Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi. Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah, karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol, karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI. Pro 1. Ya, baik pendengar masih bersama kami tentunya di RRI Sanggau 97 FM ya, dan juga Anda bisa dengarkan siaran hari ini melalui YouTube channel kami di RRI Antikong serta di aplikasi RRI Digital ya. Masih panjang kebersamaan kita tentunya bersama dengan Kak Ena ya. Silakan nanti yang masih pengen bertanya-tanya seputar materi kita di hari ini PHBS ya, silahkan langsung aja SMS WhatsApp boleh di RRI Sanggau atau juga langsung kunjungin di platform YouTube kami di RRI Antikong ya. Baik, sudah ada satu penanya sebenarnya dari tadi ya, belum
belum sih bacain, baru sempat buka ya. Oke, nah ini ada dari Kak Putri di Sanggau nih Kak Enah ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Nah katanya bagi sebagian orang Kak mungkin ada ya yang malas, katanya penyakit M katanya. Nah untuk membersihkan rumah bahkan sampai ada sampah yang dibiarkan berhari-hari tidak dibuang dan lain-lain. Nah gimana sih caranya Kak supaya PHBS ini bisa jadi kebiasaan kita sehari-hari? Nah ini mungkin mengubah kebiasaan tadi ya Kak ya, tadi ada disinggung juga, mungkin baru bergabung Kak Putrinya. Nah itu gimana tuh Kak untuk jadi kebiasaan kita sehari-hari? Oke, baik. Untuk Kak Putri, Iya. ini kebiasaan M ya. Nah, ini kebiasaan malas. Semua manusia itu pasti ada yang namanya kebiasaan malas. Nah, tadi mungkin di awal sudah kita bahas banyak ya. Yang namanya PHBS itu intinya adalah harus sadar. Kalau kita punya kesadaran pasti punya kemauan. Nah, bagaimana kita melihat misalnya sampah berserakan? Nah, kalau kita yang memang pembersih ya, kita akan risih sekali bahwa satu hari di sudut itu sampah, besoknya masih di situ, itu risih kalau kita yang memang punya kesadaran. Bagaimana sih supaya saya tidak M misalnya? Bagaimana supaya upayanya? Satu, upayakan yang namanya sampah itu membiasakan saja. Membiasakan pada diri kita bahwa sampah sisa. Nah, sisa dari mungkin kita makan dan sebagainya. Kalau misalnya tempat sampahnya jauh nih, tempat sampahnya mungkin di dapur atau di mana. Ini di rumah ya, yang di rumah. Nah, mulailah dari awalnya apa? Bawa tempat sampahnya di mana posisi kita. Mungkin di ruang televisi. Buang sampah pada tempatnya. Berikutnya. Nah, dengan kebiasaan itu maka akan nanti kita terbiasa akan membuang sampah pada tempatnya. Hal sederhana istilahnya yang mungkin tempat sampahnya yang kita bawa ke dekat kita. Karena mungkin nih tangannya ini malas untuk sampai ke tempat sampah yang mungkin adanya di dapur. Ya udah, tempat sampahnya yang kita bawa dekat dengan kita. Nah, kemudian kita ini juga ada budaya malu ya. Kalau ada tamu. Betul. Jika ada tamu, kemudian ada sampah, apalagi itu di ruang tamu, nanti menjadi masalah nih bagi kita. Tamunya datang, nah nanti menjadi pembicaraan nih, kok ada sampah, dari penampilannya bersih nih, penampilannya udah fashionable, bersih, rumahnya ada sampah. Nah, dari Kak Putri ya, mulai dari diri kita dulu ya, sadar kita susahnya sampah itu tadi cara tempat sampah yang kita dekatkan kita ya. Nanti dengan sendirinya akan kembali ke misalnya sampah kita kembalikan di dapur, otomatis nanti nggak perlu lagi tempat sampah di dekat kita, pasti kita akan ke sana. Tapi ini pelan-pelan. Namanya kebiasaan M tadi. Tidak serta-merta berubah dalam 1-2 hari. Tidak, namanya perilaku itu, kalau dalam ilmu perilaku itu bisa 2 tahun mengubahnya. Baru bisa Baru gitu ya, bisa. Itu kalau untuk ilmu perilaku itu mengubah perilaku manusia itu 2 tahun itu istilahnya sudah sangat expert. Nah, seperti itu. Makanya penting kita punya harus kebiasaan-kebiasaan yang baik. Makanya harus ditanamkan dari sejak masih kecil biar dia udah nggak punya kebiasaan negatif lagi gitu ya. Makanya harus kita ajarkan kepada hal-hal yang baik ya, perilaku PHBS tentunya. Bener ya Kak ya, kayak kalau Cindy aja tuh kayaknya setiap berangkat kerja gitu loh, jadi nggak membiarkan sampah itu berhari-hari di rumah gitu. Makanya setiap berangkat kerja kalau kita pergi kan kita pasti bakalan lewat atau turun pagi gitu kan ya, sekalian belanja kita buang sekalian sampah kita gitu. Benar ya. sekali. Banyak cara deketin tong sampahnya ke kita kalau malas untuk mengagaknya ke sana gitu ya. Benar ya. Iya benar sekali seperti itu. Ya. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Putri tadi ya, karena memang tadi kebiasaan itu pelan-pelan lah kita ubah gitu ya. Emang nggak risih ya tadi ya, seperti yang tadi Kak Ina sampaikan, ada di sudut sana ada sampah gitu loh. Kenapa nggak kita bersihkan aja, kan tentunya kita juga yang menikmatinya gitu ya.
Nah, tadi udah kita bahas ya Kak Ena ya mengenai indikator PHBS di rumah tangga yang harus kita penuhi. Tadi ada 10 intinya gitu ya. Nah, lalu contoh sederhana nih Kak Ena yang dari rumah yang bisa berdampak besar terhadap kesehatan keluarga, apa aja nih contoh sederhana yang mungkin bisa bunda-bunda atau mungkin adik-adik kita terapkan untuk di rumah gitu loh, untuk menjaga kesehatan keluarga seperti apa untuk hal sederhananya. Oke, baik. Kalau kita berangkat dari 10 indikator, nah kalau untuk di rumah yang paling sederhana adalah mencuci tangan. Paling sederhana Paling sekali simple. ya, paling simple. Yang namanya kebiasaan mencuci tangan sebelum, sesudah makan, dan memegang sesuatu. Itu bisa dilakukan oleh, dan harus ya, bukan bisa ya, tapi harus dilakukan oleh semua anggota keluarga ya. Sederhana, tapi dampak bagi kesehatan itu sangat besar. Kemudian sanitasi air bersih. Kemudian konsumsi air bersih. Nah, kalau kita mencuci tangan airnya tidak bersih, nah seperti itu ya. Jadi air bersih merupakan sumber utama. Kemudian yang sederhana sekali adalah konsumsi makanan bergizi. Nah, kalau kita bicara tentang makanan bergizi di awal tadi ya kita sudah kupas sekali ya. Nah, ada istilahnya di sini isi piringku. Nah, Boleh searching ya. Boleh searching saja. Isi piringku di mana kita ada proporsi makan. Seberapa sih karbohidrat yang harus kita penuhi satu hari, satu sekali makan? Proteinnya seberapa banyak, buahnya seberapa banyak, sayurnya seberapa banyak. Nah, ini hal yang sederhana jika kita makan sesuai dengan porsi tidak berlebih. Ya pasti sehat kita dapatkan. Nah, cukup 3 ini yang sederhana. Nah, kalau kita bicara yang lain lagi banyak PHBS yang paling di rumah tangga itu banyak. Ini 3 hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang dampaknya banyak sekali, terutama untuk kesehatan kita. Seperti itu. Betul ya. Padahal hanya sekedar cuci tangan loh ya. Tapi kalau bisa masih ada yang masih mikir-mikir, nanti aja malas, apalagi habis beraktivitas di luar, apalagi anak kecil yang memang punya aktivitas tinggi tadi. Waduh, takutnya nanti kan makan-makan tangannya bekas megang apa gitu ya, sakit perut gitu ya kayaknya ya. Iya, benar sekali. Oke, tadi di awal juga kita udah bahas dampak negatif. Kalau misalnya suatu keluarga ini atau di rumah tidak menerapkan PHBS. Nah, apa dampak positif kalau sekarang yang dirasakan oleh keluarga kalau mereka ini menerapkan PHBS? Apa yang kita janjikan sama mereka kalau misalnya mereka ini menerapkan PHBS? Kak Ena. Oke, baik. Seperti yang dalam undang-undang tadi ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tadi ya. Nah, di situ untuk meningkatkan derajat kesehatan itu jelas. Karena memang ya PHBS itu memang untuk meningkatkan kesehatan baik individu maupun keluarga, masyarakat dan secara luas ya. Nah, berperilaku hidup bersih dan sehat dapatnya pasti sehat. Seperti yang tadi disampaikan, ada apa dampak negatifnya? Udah disampaikan tadi ya, dampak negatif itu banyak sekali. Nah, supaya dampak-dampak negatif yang saya sampaikan tadi di awal itu terhindar, ya sudah, hiduplah bersih dan sehat. Itu dampaknya. Dampaknya apa? Pasti sehat. Kalau kita sehat, ekonomi keluarga baik, kita bisa bekerja. Nah, itu dia. Untuk mencegah hal-hal yang tidak baik tadi udah disampaikan ya. Jadi kalau mau hidup sehat terapkan PHBS gitu ya. Benar sekali. Oke, nah tapi kayaknya apakah PHBS ini hanya untuk di lingkungan di rumah saja? Apakah berlaku juga di sekolah dan juga di tempat kerja? Nah itu seperti apa? Atau mungkin ada beda lagi nih indikatornya. Kalau di rumah tadi hal-hal yang tadi untuk di rumah tangga, lalu di sekolah beda lagi, di tempat kerja beda lagi misalnya. Nah itu gimana? Oke, baik. Setiap lokus tatanan kehidupan itu punya PHBS masing-masing. Kayak di rumah tangga yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, di sekolah seperti apa? Ada indikator di sekolah ya. Nah, kalau di sekolah itu ada tambahan. Ada makan sehat siswa, di mana di sana kan ada kantin. Nah, sekarang kita sudah yang namanya kantin ini sudah bersertifikat kantin sehat, karena memang bertujuannya adalah untuk sekolah sehat, di mana kantin tidak lagi menjual atau menyiapkan nih ibu-ibu kantinnya
makanan-makanannya yang mengandung bahan kimia tinggi. Contohnya saset-sasetan itu sudah tidak boleh. Ini salah satu PHBS di sekolah. Kemudian siswa ada kegiatan rutin gosok gigi. Ini juga termasuk PHBS di sekolah. Dan masih banyak lagi indikator yang ada di sekolah. Termasuklah makan bergizi, termasuklah aktivitas fisik, misalnya senam. Nah, ini termasuk PHBS di sekolah. Kemudian belum lagi berperilaku, edukasi sehat, semuanya bisa indikator di sekolah. Kalau di lingkungan kerja, perkantoran, sama PHBS. Hanya ditekankan adalah salah satunya adalah tidak merokok. Ini kalau kita bicara indikator PHBS yang satu ini gampang-gampang susah, tetapi dampaknya bagi kesehatan sangat luar biasa. Nah, di mana kita ada peraturan ini untuk KTR. Apa KTR? Kawasan tanpa rokok. Ada peraturan Bupati nomor 27 tahun 2019, di mana di sana mengatur merokok. Ada beberapa lokus yang tidak boleh merokok, terutama tempat rumah ibadah, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak dan fasilitas umum. Tetapi bukan berarti melarang merokok, mengatur saja, karena di sana nanti ada aturannya. Di beberapa kantor-kantor itu ada aturan, ada area smoking dan area no smokingnya. Nah, itu jadi bagi perokok ya, bukan berarti melarang merokok, karena ini merupakan salah satu PHBS yang susah untuk diterapkan. Kalau yang lain mungkin makan sehat, bisa. Aktivitas fisik bisa, tapi untuk perokok ini ada aturannya. Nah, boleh ya nanti dilihat peraturan bupatinya. Nah, di sini untuk yang PHBS merokok bagaimana? Nah, ada area smoking, disitulah tempat khusus merokok. Jangan merokok, terutama di ruang bekerja, terutama yang ber-AC. Itu salah satu PHBS-nya. Selain PHBS yang lain sama. Rata-rata untuk PHBS itu indikatornya sama, hanya saja ada beberapa pembeda yang pertama tadi untuk aktivitas fisik, merokok ya. Sekolah juga sama PHBS. Secara umum ada 10 indikator PHBS itu diterapkan di semua tatanan kehidupan. Itulah tambahan-tambahan yang mungkin saya tekankan ya, kepala untuk perkantoran. Nah, ya seperti itu. Aktivitas fisik, mungkin kantornya ada kegiatan senam bersama, kemudian konsumsi yang sehat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Iya, benar ya. Jadi apalagi memang biasanya selain ya kita tahu lah kalau memang ruangan ber-AC itu biasanya memang tidak boleh untuk merokok. Tapi biasanya ada tempelan juga tuh, bukan area ini no smoking, dilarang gitu kan ya. Jadi kita harus lebih peka lagi nih ya, apalagi untuk bukan melarang tadi ya, tapi ada aturannya tersendiri gitu loh ya. Nah, Kak Ines ini juga penasaran nih, apa saja sih sebenarnya untuk upaya dari Dinas Kesehatan ya dalam mensosialisasikan PHBS kepada masyarakat? Mungkin masih banyak orang-orang yang masih belum terhadap, belum peduli tentang PHBS ini, masih hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lama seperti itu. Ada nggak sih upaya dari Dinas Kesehatan gitu untuk mensosialisasikan kepada mereka, penting loh kita menerapkan hal ini gitu loh kepada keluarga atau di rumah seperti itu? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang sosialisasi berarti berhubungan dengan promosi kesehatan. Nah, baik. Kita dari Dinas Kesehatan melalui jejaring kita yaitu Puskesmas sudah banyak program yang ada, yang program memang rutin, ada program khusus yang kita lakukan, yang semuanya itu untuk edukasi kepada masyarakat terutama tentang PHBS. Kita ada program yang namanya penggerakan Germas, di mana di sana kegiatan-kegiatannya itu berupa penggerakan masyarakat. Di sana ada kegiatan aktivitas fisik, kemudian ada edukasi tentang kesehatan, yang semuanya untuk PHBS. Karena PHBS itu ibaratkan adalah bagian dari Germas. Germas itu secara keseluruhan ada rumah besarnya. Nah, sudah kita lakukan penggerakan Germas dan hampir semua masyarakat, beberapa kecamatan sudah melaksanakan. Ini salah satu bentuk sosialisasinya. Kemudian melalui kegiatan yang langsung kepada masyarakat, kita juga melalui kegiatan promosi melalui media sosial. Kita ada Instagram, kita ada website, kita ada Facebook, dan kita ada TikTok. Di mana kita semuanya di situ silahkan ya
untuk follower kita boleh Instagram kita ya. Ada banyak edukasi di sana. Banyak sekali edukasi kita. Dan sekarang kita juga dengan teman-teman media. Nah, itu juga kita di mana kita sudah mempromosikan semua yang berhubungan, baik itu PHBS, tidak hanya PHBS saja, tetapi semua program-program kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan, baik melalui Dinas Kesehatan itu sendiri dan jejaring-jejaring kita yaitu Puskesmas sudah melakukan banyak sekali dengan sasaran-sasarannya yang berbeda-beda. Kalau untuk anak sekolah kita edukasinya lain, kemudian untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, kita sudah banyak sekali programnya. Boleh nanti media sosial kita ya. Nah, bagi pemirsa boleh di follow ya. Follow ya Instagram kita, kemudian FB kita aktif dan kita selalu siap mengedukasi sesuai dengan trennya. Misalnya yang lagi tren apa, kita pasti mengedukasi itu. Nah, silakan nanti ya boleh kunjungi ya Instagram kita ataupun. Nah, kemudian dari media sosial, kemudian terjun langsung ke masyarakat melalui rekan-rekan Puskesmas yang sudah bekerja. Nah, itulah yang program-program yang ada yang rutin, ada yang fleksibel mengikuti yang lagi istilahnya lagi viral atau tren atau lagi FYP istilahnya ya bahasa media sosial seperti itu. Kita sudah lakukan banyak sekali program edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, penggerakan germas, promosi kesehatan. Nah, kira-kira seperti itulah program kita. Banyak sekali. Banyak ya. Jadi memang sudah berbagai upaya gitu ya. Bahkan mengikuti tren-tren kekinian juga untuk mempromosikan betapa pentingnya PHBS ini untuk masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sanggau ya. Nah, tapi sini jadi keinget nih Kak Ena, beberapa waktu lalu pernah ada pendengar kita mungkin dari daerah Bonti ya kalau tidak salah, itu memang mereka terkendala keterbatasan air bersih gitu loh. Nah, ini kan menjadi tantangan juga kan bagi masyarakat yang mungkin ingin menerapkan PHBS tapi salah satu indikatornya harus punya air bersih gitu loh. Nah, ini bagaimana cara mereka untuk menerapkan PHBS terutama di daerah yang ya bisa dibilang tadi keterbatasan air bersih atau sanitasi tadi. Nah, itu seperti apa ya Kak Ena? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang air bersih atau istilahnya sanitasi ya, ini banyak lintas sektor yang terkait. Nah ya, kalau untuk kesehatan, nah bagaimana kita bisa menerapkan PHBS dengan keterbatasan tersebut ya? Nanti untuk sanitasi mungkin bisa berkoordinasi dengan bidang terkait ya, mungkin PDAM dan sebagainya, bagaimana bisa mensuplai air bersih. Nah, nanti ini mungkin sudah kebijakan dari stakeholder di Bonti tadi ya. Nah, silakan berkoordinasi. Nah, kalau kita di kesehatan, bagaimana kita menyikapi keterbatasan tersebut? Nah, kalau sumber airnya sekarang kita mungkin sumber airnya hujan ya. Seminimal mungkinlah kita ya melakukan aktivitas yang istilahnya tidak banyak memfungsikan air begitu ya. Nah, kita usahakan seminimal mungkin dengan kondisi yang ada. Nah, kalau PDAM-nya berjalan ya, kalau di Bonti apakah PDAM-nya berjalan lancar atau tidak. Nah, seminimal mungkinlah kita ya, seminimal mungkin kita melakukan aktivitas yang istilahnya di sini memfungsikan air yang banyak begitu. Nah, dan mungkin di sana pasti ada lah ya isi ulang air ya, air bersih. Nah, konsumsikanlah air bersih itu. Nah, kemudian aktivitas anak-anak yang tadi ya aktifnya yang luar biasa, ya sudah kita manfaatkan dengan kondisi yang ada saja. Jangan membuat istilahnya sudah airnya tidak ada, kemudian mungkin tidak higienis ya, begitu tidak hygiene, lalu kita memaksa. Nah, ini kan menjadi dampak bagi kita kesehatan lagi. Seminimal mungkin lah ya. Nah, konsumsi air mungkin yang dari isi ulang air atau depot, kemudian tidak hanya mungkin manfaatkan air hujan. Nah, manfaatkan air hujan seminimal mungkin, seupaya mungkin. Aktivitas juga tadi jangan beraktivitas yang istilahnya di sini yang memfungsikan air terlalu banyak begitu ya, sehingga buang-buang air seperti itu. Karena memang kalau kita bicara untuk
ketersediaan air bersih, mohon maaf di sini lintas sektor terkait ada banyak. Kalau kita bicara kesehatan, nah kita berbicara dari kesehatannya saja, begitu kira-kira. Oke, baik, itu dia ya. Intinya kalau memang kita udah tahu nih daerah kita mungkin memiliki keterbatasan ya, berarti kita harus hemat-hemat air dan mungkin bisa beli juga isi depot gitu ya. Atau ya tadi maksimalkan air hujan. Kita harus punya penampungan yang besar gitu untuk sewaktu-waktu kalau udah mau memasuki musim kemarau seperti ini Kaina ya. Benar sekali. Oke, kayaknya nggak berasa banget waktu kita sudah hampir di jam 11 ya, 10:55 hari ini. Banyak hal sepertinya yang masih belum kita obrolin gitu ya, karena memang juga ternyata ruang lingkupnya sangat luas sekali. Itu baru obrolkan di rumah tangga saja, belum kayak sekolah atau mungkin masuk ke indikator-indikator tadi yang 10 itu tentunya sangat luas sekali ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini banyak sekali informasi dan juga wawasan yang sudah kita dapatkan gitu ya, Cindy juga gitu kan ya. Nah, dan tentunya untuk para pendengar tadi yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kak Inah, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Semoga next kita bisa sharing-sharing lagi ya terkait tema-tema yang lainnya mungkin seperti itu ya. Baik, bisa. Terima kasih. Iya, untuk para pendengar ya, terima kasih banyak untuk tayangan ulangnya. Nanti Anda bisa dengarkan kembali tentunya di YouTube channel kami di RRI Entikong ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga. Kami akan relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi.